Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Masih kembali bersama aku Ammar, tentunya di Mars TV. Aku ditemani oleh narasumber seorang sarjana teologi yang sekarang sedang mengambil S2 prodi pemikiran politik Islam. Selamat datang, Abang Da, Rahmat Syawal. Selamat datang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berhubung nih Bang, kita sudah lama tidak bersua. Iya, udah lama ya. Apalagi belakangan ini kita sama-sama mengetahui tidak adanya berita kelanjutan daripada persidangan kasus daripada Syekh Panji Gumilang. Iya. Nah, sesuai dengan apa yang telah kita dapati baik di media aktual, media online ya, terlihat kasus daripada Syekh Panji Gumilang ini ada semacam penundaan, Bang. Iya. Penundaan di mana sebelum kita masuk ke penundaan, kita mendengar kabar bahwa tuntutan daripada Panji Gumilang terhadap Ridwan Kamil itu dibatalkan oleh pengadilan. Artinya eksepsi yang dibacakan oleh tim kuasa hukum daripada Ridwan Kamil itu diterima oleh pengadilan. Itu 9 triliun itu, 9T. Digugat oleh Panji Gumilang karena kelancangan. Beliau langsung membuat tim investigasi gitu, untuk menyelidiki kasus Panji Gumilang. Baru Pengadilan Negeri Bandung menyetujui eksepsi, akhirnya membatalkan tuntutan Panji Gumilang. Karena yang abang lihat salah alamat Panji Gumilang. Seharusnya ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini nggak ke Pengadilan Negeri. Nah, ini sekarang kasusnya Panji Gumilang ini kan kemarin dia dituduhkan, yang walaupun yang melapor atau yang mengadu kepada Barreskrim itu sudah mencabut laporan, itu kan tetap berjalan nih, yaitu kasus penistaan agama, Undang-Undang ITE, dan sudah kasusnya berkembang sudah sampai tahap pembuktian, sudah 3 kali sidang. Nah, pembacaan tuntutan, lalu putusan sela, ini tahap pembuktian. Jadi jaksa penuntut umum sudah membuktikan di pengadilan kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Nah, berikutnya belum ada sidang lagi. Sudah kita bahas mungkin di video sebelumnya, jaksa penuntut umum bahwa Panji Gumilang ini membuat berita bohong, dan juga membuat keonaran. Itu ada 2 video yang disita. Video tentang pernyataan Panji Gumilang di Masjid Rahmatul Lil Alamin di Komplek Al Zaitun yang mengatakan pengutipan infak dana di Masjid Indonesia itu masih menggunakan kaleng kelencengan, tidak seperti di Vatikan yang sudah tertata rapi, sistematis lah. Yang bahkan dikatakan masjid yang sesungguhnya itu justru Vatikan. Itu kan dalam arti majas, perumpamaan. Artinya kalau diartikan masjid itu adalah tempat memanage, mengelola, ya justru yang terjadi itu justru di Vatikan, bukan di Masjid Indonesia. Tapi itu dibilang dia membuat berita bohong. Padahal itu fakta gitu. Kemudian tentang video Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Indonesia tanah yang suci. Nah, itu. Lalu berita tentang penistaan agama yang mengatakan qala Rasulullah. Jadi ini tergantung nanti bagaimana kuasa hukum Panji Gumilang bisa membuktikan tuduhan-tuduhan itu semua tidak benar. Nah, kalau penilaian abang, kalau kuasa hukum Panji Gumilang ini memang bagus, cermat, bisa membuktikan, dan hakim bersikap netral, adil, ya bisa jadi beliau dibebaskan atau paling tidak hukumannya ringan gitu. Karena kan ini sejatinya bukan masalah murni pidana gitu kan. Karena kita tahu pasal penistaan agama juga, penistaan agama ini kan
warisan Belanda. Belanda. Nah, bahkan sebelumnya itu kan sudah mulai diperbaiki kan KUHP kita, tapi berlakunya itu mungkin di tahun depan. Kita ketahui Bang bahwa undang-undang ITE atau mungkin undang-undang lain ya. Jadi itu sebenarnya bukanlah undang-undang yang untuk mengancam Bang kebebasan daripada warga negara untuk berekspresi, untuk mengeluarkan pendapat ataupun berpikiran yang di luar mainstream. Namun sayangnya pemerintah menjadikan undang-undang tersebut itu sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk ya mengancam. Ada yang tidak pas di situ. Artinya kalau kita ingat ada sebuah pepatah dari luar, ilmuwan yang mengatakan kekuasaan itu cenderung korup. Artinya warga negara itu memang dijadikan objek hukum itu sendiri gitu. Ini yang sebenarnya bagi orang-orang yang mungkin menginginkan, mengharapkan bahwa Syekh Panji Gumilang untuk diadili atas perbuatannya, atas kesilapannya atau kesalahannya. Mereka tidak sadar bahwasanya mereka sendiri pun sedang di dalam wadah itu. Karena tidak dipungkiri setiap warga negara di Indonesia ini itu bakal tinggal tunggu antrian saja tentang pasal tersebut. Nah itu ada kemarin abang lihat video ya, ada ahli hukum, beliau dokter S3 atau dokter di bidang hukum. Sebenarnya kasus Panji Gumilang ini bukan Panji Gumilangnya yang bersalah terhadap undang-undang ITE. Justru harusnya yang mengupload berita ini ke media. Karena kan status Panji Gumilang itu hanya sebagai narasumber, orang yang berbicara di video itu. Kalau itu memang isi dari video itu salah, ya ini dituntut yang mengupload video dan yang menyebarkannya di media online. Kalau pandangan beliau itu salah alamat kalau beliau dijebak atau dituntut dengan undang-undang ITE. Yang mengupload ini kan BKM Masjid, ketua BKM itu ya Datuk Agung Sedayu, ya yang adik kandung dari Syekh Panji Gumilang itu sendiri. Ya. Jadi atas kerja dari BKM itulah yang mengupload video ini ke media. Kalau itu yang dijeratkan kepada beliau, gitu ya. Nah kalau penistaan agama sudah bolak-balik kita bahas, yang qala Rasulullah fil Quran itu kan masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Di dalam buku yang sudah bolak-balik juga kita bahas dan pernah juga dibahas oleh lembaga Bahsul Masailnya, bahwa dalam kitab Ulumul Quran Al-Itqan karangan Jalaluddin Asyuti itu dikatakan bahwa ada 3 pendapat memang. Ulama mempunyai 3 pendapat tentang Quran itu gitu. Salah satu pendapatnya sesuai dengan perkataan Panji Gumilang, bahwa Al-Quran itu tidak langsung diturunkan dalam bahasa Arab oleh Allah kepada Jibril, kepada Muhammad, tapi Allah melalui Jibril menurunkan Quran itu dalam bahasa makna, bukan bahasa harfiah, tapi secara makna. Lalu Nabi Muhammad lah yang mengucapkannya dengan bahasa Arab. Jadi sesuai dengan pendapat Panji Gumilang yang mengatakan itu adalah qala Rasulullah yang merasakan wahyu. Gitu. Bang, sambil Bang, disambil. Iya. Nah, jadi kita teringat Bang, ini kan sedang kita ini di fase pesta demokrasi, yang mana di tanggal 14 Februari seluruh rakyat Indonesia akan mengadakan pemilihan presiden. Nah, atas itu maka KPU menyelenggarakan yang namanya debat capres, Bang ya. Debat capres dan cawapres. Jadi dari debat antar capres dan cawapres tersebut dapat kita melihat adanya ketegangan, adanya saling sindir menyindir. Sudah 4 kali nih ya. Sudah 4 ya. Dan juga
akhirnya dari perdebatan itu muncul pemikiran daripada masyarakat ataupun warga negara Indonesia ya, bahwa ternyata pemimpin-pemimpin kita itu, calon-calonnya itu seperti tidak memiliki etika, yang muda tidak bisa menghargai yang tua, atau sebaliknya yang tua juga kadang-kadang tidak bisa menunjukkan kepada yang muda ataupun menunjukkan kepada warga negara bagaimana cara berdebat yang benar gitu. Namun sebenarnya dari persoalan-persoalan yang terjadi saat ini sebenarnya ada yang lebih serius lagi yang harus diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin kita saat ini. Kalau yang di rezim sekarang, oke lah, kita sudah anggap itu gagal dalam memelihara demokrasi yang telah ada. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah, apalagi baru kemarin kita melakukan yang namanya perayaan Hari Hak Asasi Manusia Dunia tanggal 10 Desember, Bang. Artinya sebenarnya berbicara tentang human right atau hak asasi manusia itu memang terlebih di atas segala hukum. Artinya seluruh undang-undang yang ada di negara itu bisa tidak berlaku apabila dia berada di negara luar. Hukum mungkin mengisap ganja ya, Bang ya. Nah, ada di beberapa negara yang dia membebaskan warga negaranya untuk mengisap ganja gitu. Artinya hukum itu tidak berlaku di tempat yang lain. Namun ada satu hukum yang memang di seluruh dunia itu berlaku. Tidak peduli dimanapun. Itulah hukum hak asasi manusia. Dan mana hukum hak asasi manusia ini itu sudah diadopsi oleh Republik ini sejak reformasi kemarin. Gitu. Artinya ini yang harusnya diwacanakan oleh calon-calon presiden dan wakil presiden ke depan untuk membawa negeri ini, supaya negeri ini tidak lagi nilai demokrasinya rendah. Jadi kan hak asasi manusia itu kan memang sudah melekat sejak manusia itu lahir. Memang hak asasi itu hak yang diberikan Tuhan. Gitu. Ya sebagai contoh hak berpendapat, hak di dalam memilih kepercayaan itu hak asasi. Sebenarnya Undang-Undang Dasar kita juga sudah mencantumkan gitu kan hak-hak demikian. Contoh hak berpendapat, hak berserikat, hak berkumpul, hak memilih keyakinan atau kepercayaan. Ya tinggal menerapkannya saja. Contoh yang kita kembali kepada kasus Panji Gumilang. Itu kan hak asasi dia untuk mengeluarkan pendapat itu dibatasi gitu. Boleh bilang ya dipotong, dikebiri ya, seolah-olah pelanggaran hak dia memilih kepercayaannya. Jadi itu tadi boleh dibilang adanya MUI yang menjadi wakil Tuhan seolah-olah di Indonesia. Jadi berdasarkan pandangan MUI, benar salah, halal haram itu berdasarkan pandangan MUI. Padahal MUI itu hanyalah ormas, dasar hukumnya, payung hukumnya dia berdiri negara ini berdasarkan undang-undang ormas. Awal negara kita merdeka di masa Orde Lama itu MUI tidak ada itu yang namanya MUI. Nah, MUI ini kan dibentuk di masa Orde Baru untuk mengawasi ormas-ormas Islam dan dibiayai oleh pemerintah. Sama dengan dibentuknya KNPI. Jadi ketika timbul OKP, organisasi kepemudaan. Nah, bagaimana OKP ini bisa terkontrol? Maka pemerintah menciptakan yang namanya KNPI untuk sebagai wadah mereka berkumpul. KNPI dibiayai oleh pemerintah. Itu untuk OKP. Nah, untuk ormas Islam diciptakanlah MUI untuk mengontrol itu semua. Karena kita tahu di zaman Pak Harto itu kan jangankan ormas, partainya dibatasi oleh dia, hanya cukup 3. Seolah-olah kita demokrasi, padahal semua itu di-setel, di-manage, diatur. Siapa ketua P3, siapa ketua PDI pun boleh dibilang sudah diatur sama Pak Harto. Hanya kesannya saja demokrasi, padahal itu satu partai semuanya, Golkar semua gitu. Kan gitu. Nah, MUI ini juga demikian. Ada satu ketua MUI yang pertama keluar dari MUI.
Nah, Buya Hamka. nampaknya baiklah, itu kita akan bahas Bang di episode berikutnya aja Bang ya. Karena ini juga kita juga akan bahas perihal tentang sertifikasi halal tentang tinta untuk pemilu. Tapi nanti kita bahas di lain episode Bang ya. Oke, siap. Kita akhiri saja dulu episode kita kali ini, yaitu tentang perkembangan kasus daripada Syekh Panji Gumilang. Nah, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Ahad.